Saudara, pelarian seorang bandar narkoba berakhir tragis. Kabur dari kejaran polisi, si pengedar ditemukan tewas tenggelam di tempat persembunyiannya di dalam sebuah toren air. Jenazah korban yang ditemukan membusuk dalam toren ini sontak membuat warga Gang Sawah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan geger. Lantaran toren air ini digunakan untuk beberapa kebutuhan rumah tangga. Jenazah dalam toren air ini pertama kali ditemukan oleh pemilik toren bernama Sutrisno yang rumahnya berada di sekitar TKP pada Senin malam. Sehari sebelum menemukan jenazah, Sutrisno merasa kondisi air di rumahnya tiba-tiba berubah keruh, licin, berbusa dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Awalnya Sutrisno tak curiga dan masih menggunakan air itu untuk mandi dan mencuci pakaian. Tapi karena toren air juga digunakan sejumlah warga di sekitar, warga mulai mengeluhkan kondisi air. Saat berusaha membuka toren air, betapa terkejutnya Sutrisno. Di dalam toren itu, saudara, ternyata ada sesosok jenazah. Bau bangke, iya Pak, ini bau bangke. Saya bilang bahwa saya ajak ke kamar mandi. Saya yang giniin pertama tuh, ya masih bau. Terus Bapak, oh iya ini bau bangke gitu. Terus Bapak yaudah cek itu aja toren ke atas. Manjat ke atas, saya buka. Segini kurang lebih 10-15 cm itu udah kelihatan. Pas saya buka, wah ini bukan bangkai yang saya curigai. Kayaknya di atas itu bukan bangkai yang saya curigai karena segede bantal gitu. Terus akhirnya Bapak ke atas buka toren, langsung bilang, "Terus ini mah bangkai orang, bangkai manusia." Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran posisi toren yang tinggi serta sempitnya lokasi. Petugas harus memotong besi tempat penampungan air serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan jenazah. Diduga jenazah telah berada di toren lebih dari 1 hari karena kondisi jenazah yang sudah membengkak. Usai dievakuasi, jasad langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Dan saat itu, polisi menduga jika jenazah dalam toren ini tewas karena kehabisan nafas karena tidak menemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan napas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam toren. Masih Pak ya, apa ditemukan luka pada tubuh korban? Tidak ada, sementara tidak ada. Hanya mengingat mayat tersebut atau jenazah tersebut mungkin dalam waktu cukup lama jadi posisi agak membengkak. Identitas dari sosok jenazah dalam toren akhirnya terungkap. Jenazah tersebut adalah Devi Karmawan yang ternyata rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun tak mengira Devi tewas mengenaskan dengan kondisi dalam toren. Pasalnya Devi beberapa hari terakhir tidak pernah terlihat beraktivitas di rumahnya. Menurut orang tuanya, Devi terakhir terlihat pada hari Sabtu 2 hari sebelum ia ditemukan tewas. Dan saudara, dari hasil otopsi terungkap bahwa Devi Karmawan tewas karena tenggelam. Polisi juga tidak menemukan adanya luka kekerasan ataupun penganiayaan baik benda tumpul maupun benda tajam di tubuh pelaku. Malahan dari pemeriksaan urin, hasilnya jenazah Devi Karmawan positif mengandung narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Kemudian dalam pemeriksaan urinnya kita dapatkan positif untuk sabu, ekstasi maupun ganja. Tidak dapatkan tanda-tanda kekerasan baik benda tumpul maupun benda tajam. Dari hasil pemeriksaan paru ya didapatkan diatum. Artinya diatum itu dia saat terendam di air itu paru-parunya masih menyerap air. Nah, jadi masih hidup tentunya saat terendam air itu. Fakta lain pun terungkap, polisi menyebut ternyata Devi Karmawan alias Depoy adalah seorang bandar narkoba. Depoy ternyata adalah target operasi Polsek Pondok Aren dalam kasus narkotika jenis sabu. Saat penggerebekan berlangsung, Depoy diduga sudah mengetahui kedatangan polisi dan kabur lalu bersembunyi di dalam toren. Diduga korban tak bisa membuka kembali penutupnya saat proses pengisian toren berlangsung. Hingga akhirnya Depoy tewas tenggelam. Pengejaran Depoy ini pengembangan kasus setelah seorang kurir narkoba bernama Abdul Aziz ditangkap di Jalan Puskesmas Pondok Aren, saudara. Polisi menyebut Aziz saat itu akan mengantarkan sabu seberat 50 gram ke sebuah rumah kosong milik Depoy. Polisi menyebut
di rumah kosong Depoi bersama 2 rekan lainnya yang kini masuk DPO sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama. Dan dari pengembangan ini polisi mengungkapkan Devi bukan sekedar pengguna namun terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Menurut polisi, Depoi adalah bagian pengendali peredaran sabu di dalam sebuah lapas. Selain Depoi, ada juga Perong dan Dwi yang kini buron. Polisi menyebut saat bersembunyi di Toren, Depoi dalam pengaruh narkoba. Mayat tersebut mengandung amfetamin. Posisikan yang bersangkutan ini masih ada reaksi memakai atau menggunakan sabu tersebut, mungkin halu dan ketakutan. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Ya. Bandar ya Pak? Iya, bandar. Ibu Depi Karmawan sempat merasa janggal melihat kematian anaknya yang tewas mengenaskan. Dari penglihatan sementara, Ibu Depoi menemukan luka cekikan di area tubuh Devi. Sejauh ini, yang diketahui ibu korban anaknya tidak mempunyai musuh. Terakhir dirinya berbincang dengan anaknya pada hari Sabtu dan saat itu langsung menghilang dengan alasan hendak menjemput keluarganya. Tadi otopsi lah. Apa sih kayak ada dicekik sama kayak ada ini kan. Oh iya. Dari pagi nggak pulang-pulang. Oh gitu. Di leher Bu ya. Iya. Oh. Cekik ya. Bekas tali atau Atau ini aja memar aja. memar di leher segaris gitu Bu. Kematian Depoi sempat membuat pihak keluarga bertanya-tanya. Apalagi saat pertama kali pemilik Toren menemukan jenazah Depoi. Kondisi Toren dalam keadaan tertutup rapat. Pertanyaannya, apakah bisa Toren air ini ditutup sendiri oleh Depoi dari dalam? Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Fitri Lailika mencoba menelusuri cara kerja dari Toren air. Dari pernyataan pemilik toren air yang menyebut pertama kali menemukan jenazah Depoi dalam kondisi toren tertutup rapat, kami mencari tahu cara kerja membuka dan menutup toren air. Mungkinkah toren air bisa ditutup oleh orang di dalamnya? Oke, ini cara buka tutupnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau buka kita putar gini aja, kalau buka gini dibuka gitu, kelihatan. Kalau kan ada dratnya di sini. Nah, kemudian sistem tutupnya ya tinggal kebalikannya, buka tadi dikunci aja gitu. Kalau kira-kira Pak 800 liter, misalnya ada orang yang masuk ke dalam situ, itu posisinya bisa berdirikah atau hanya bisa dudukkah atau gimana Pak? Paling berdiri sebatas leher Mbak, sebatas leher gini aja. Kalau misalnya orang menutup atau membuka dari dalam? Oh nggak bisa, nggak bisa. Harus dari luar itu, pasti dari luar. Nggak bakal bisa, ini gimana nutup, megang nggak bisa. Megang kan tangan pasti kecepet, nggak bisa. Oke, berarti kalau sudah di dalam nggak mungkin bisa membuka lagi ya Pak? Nggak bisa. Nah saudara, itu tadi penjelasan dari Pak Suroso, salah satu karyawan toko bangunan, bahwa memang kalau di sistem toren itu, kalau sudah hanya bisa dibuka dan ditutup dari luar. Jadi kalau kita sudah berada di dalam atau masuk ke dalam toren itu, sehingga tidak bisa dibuka lagi. Tapi apapun hasil dari penyelidikan polisi, tentu ini yang kita tunggu bagaimana nanti pendalaman lebih lanjut dari polisi. Putri Oktaviani, Fitri Lailika, Kompas TV, Jakarta. Ya saudara, hasil penelusuran tim Kompas TV tadi ternyata toren air hanya bisa dibuka dan ditutup dari luar. Jadi nampaknya bukan Depoi yang menutup sendiri toren air tempat persembunyiannya. Lalu siapa yang menutup toren sehingga mengakibatkan Depoi tak bisa keluar dan tenggelam di dalam toren? Masih meninggalkan teka-teki. Saudara, sorotan lain di berita utama, keluarga Peggy Setiawan menyampaikan